mungkin ada seorang dzurriyyah Rasul, cucunya Rasulullah, dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak, hanya jual tasbih, hanya jual nasab, hanya jual silsilah, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Nggak mungkin. Kalau benar-benar dzurriyyatir Rasul, mereka itu senantiasa menolong umat. Pandangan mereka adalah wabil mu'minina raufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gerakan Progresif 79. Sahabat salam setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengupdate informasi terkait dengan nasab para habaib. Dan kali ini ada satu video dari kiai kampung yang kemudian angkat bicara menyikapi hiruk-pikuk polemik masalah nasab habaib ini yang memang kurang lebih sudah 7 bulan lebih ini menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial. Ternyata ini banyak para ustadz, para kiai di kampung-kampung juga ikut memantau perkembangan isu soal nasab habaib ini. Dan kali ini ada satu kiai yang betul-betul membuat sebuah statement yang cukup yang menohok bagi para oknum Habib yang selalu memperlihatkan sebuah perilaku yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh para ulama kita, para penyebar Islam di masa-masa awal. Apalagi teladan-teladan yang baik buat umat, dan inilah yang kemudian disikapi oleh kiai ini. Dan tentu ini menjadi menarik ya, karena semakin banyak saja muncul para kiai, para pendakwa yang kemudian mau bicara dan merespon fenomena masalah polemik nasab habaib ini. Setidaknya bahwa memang ada beberapa oknum Habib yang perilakunya itu memang sangat jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, situasi itulah yang kemudian banyak para tokoh agama kemudian angkat bicara. Kenapa? Karena tidak sedikit dari mereka itu selalu berkuat menyebut bahwa mereka itu punya nasab mulia, dalam dirinya ada darah suci Nabi Muhammad SAW. Tetapi perilakunya itu jauh panggang daripada itu. Kasus yang terjadi kemarin di Cirebon, ya, salah seorang Habib yang yaitu Abu Yahya itu kemudian digeruduk warga diduga karena membuat perbuatan yang tidak senonoh terhadap jamaahnya yang merupakan tetangganya sendiri. Ini adalah sederet dari sekian fenomena yang selalu membuat kita geli terhadap perilaku daripada oknum Habib. Nah, seperti apa ulasan dari kiai ini, saya kira penting untuk kita simak sama-sama. Walaupun Anda itu putra seorang Nabi dan Rasul, kalau akhlak Anda seperti Kan'an, maka nasib Anda juga seperti Kan'an, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam air. Dengerin ini, sing senengane bingung masalah nasab. Apa manfaat Anda putra seorang ulama besar? Besar itulah ayahmu. Biar apa manfaat Anda putra seorang sayyid, putra seorang habaib? Habaib itu kan abahmu, kakekmu. Tapi kalau akhlak Anda jauh dengan suri tauladan yang telah diajarkan, yang telah diperbuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memalukan. Bikin malu. Dan dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Rasulullah nyampe pernah mengatakan, bila mana itu Fatimah mencuri akan kupotong tangannya. Itu membuktikan bahwasanya anak cucu Rasulullah tidak ada yang seperti itu. Wa yutahhirukum tadhira. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mensucikan, membersihkan mereka
dari akhlak-akhlak yang tercela. Nggak mungkin ada seorang dzurriyyah Rasul, cucunya Rasulullah, dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak, hanya jual tasbih, hanya jual nasab, hanya jual silsilah, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Nggak mungkin. Kalau benar-benar dzurriyyatir Rasul, mereka itu senantiasa menolong umat. Pandangan mereka adalah wabil mu'minina raufur rahim. Pandangan mereka adalah raufun, sering memberi, sibuk mensubsidi, sibuk menolong, sibuk meladeni. Apa manfaat sebuah serban kalau akhlak mereka tidak sama dengan orang-orang yang bawa serban? Dengerin itu. Apa manfaat sebuah imamah? Lebih baik gak pakai imamah tapi akhlaknya baik. Bagus kalau kita pakai kalau kacamata. Akhlaknya bejat, di mana letak nasab Anda? Anu tuh udah fokus kita Dengerin lihat itu. orang. Ikmalul aqli, akal itu akan sempurna di saat kita semua ittiba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti ridhonya Allah. Allah senantiasa ridho kepada kita semua untuk bertaat kepadanya. Allah senantiasa ridho kepada kita semua untuk bertakwa kepadanya. Allah senantiasa ridho kepada kita di saat kita dermawan, memikirkan umat, meladeni umat, memberikan pelayanan kepada umat yang terbaik. Biar hadirnya umat tidak menjadi sebuah pandangan bisnis. Kamu itu kalau lihat masyarakat berbondong-bondong pikiranmu Zahra Wali Songo jebul-jebul cari keuntungan. Datangnya santri bukannya sibuk untuk ngajar, malah membuat bangunan heng wala heng, sana kemari cari proposal, sana kemari membuat proposal, sana kemari mencari bantuan. Ngajar jarang, mencari bantuan terus menerus. Bagus kalau kita pakai kacamata. Santri lagi Biar 4, 5, 10, 20 lagi 100. Gawene toko medeni wong. Bahkan tokonya lebih bagus daripada kamar-kamar santri. Naudzubillah sampean no. Wasinabu sahotihi, senantiasa kita menjauhi murkanya Allah. Allah senantiasa murka kepada seorang hamba yang maksiat. Allah senantiasa murka kepada seorang hamba yang bertentangan kontroversi dengan perintah-perintahnya. Allah senantiasa murka kepada seorang hamba yang selalu melanggengkan dosa-dosa mereka. Allah senantiasa murka kepada seorang hamba yang bakhil, hamba yang sombong, hamba yang wala koyok segala-galanya tumeh anak kiai. Ya, kalau kita simak dengan seksama apa yang disampaikan dari kiai ini, ya betul-betul sebuah tamparan yang cukup menohok bagi oknum-oknum habib yang selalu teriak menurunkan nasab mereka, lalu kemudian membuat tindakan-tindakan baik perilaku maupun statement yang itu sebenarnya tidaklah meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentu sebuah sikap tegas dari seorang kiai kampung yang menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang sering dipertontonkan oleh segelintir dari oknum-oknum muhalifah lalu kalau sesuatu yang patut untuk kemudian diikuti, diteladani, ya. Karena selalu terbangun ya framing dari mereka bahwa Habib itu harus diikuti. Kalau tidak ikut habaib, ya itu bisa sesat. Apa yang disampaikan oleh Habib Taufik ya beberapa hari yang lalu bahwa ikut Al-Quran tidak ikut habaib, Habib, itu juga bisa sesat. Ini justru pernyataan itulah yang bisa kemudian membuat umat tersesat. Kasus yang terjadi pada Habib Toha di Cirebon ini kan sesuatu yang memilukan bagi dunia Islam, ya. Dan karenanya menarik bagi seorang kiai kampung yang menurut saya kita berharap semakin banyak kiai-kiai yang mau bicara tegas dan lantang menyikapi ya oknum-oknum habib yang memang perilakunya itu tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan karenanya menarik untuk kita selalu edukasikan, kita sebarluaskan biar kemudian umat menjadi paham. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.